رقت عيناي شوقا ولطيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu terbaik untuk sholat taubat dan apakah cukup jika dilakukan hanya sekali? Bebas waktunya. Yang penting jangan waktu yang dilarang. Kapan Anda dilarang? Anda dilarang sholat itu setelah subuh sampai terbit matahari, karena ini kan sholat sunnah ya. Dan selepas asar sampai terbenam matahari. Ini yang Anda dilarang. Selebihnya Anda bebas. Boleh mengerjakan sholat. Dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia wudhu dengan sempurna, lalu dia sholat ya 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah maafkan kesalahannya. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hukum utang piutang. Saat kita ingin bayar utang, tapi si pemberi utang malah tidak mau terima dengan alasan sudah ikhlas. Ya sudah, itu jadi rezeki Anda berarti, gitu kan? Mungkin memang dia tidak mau menagihnya, dia mau cari pahala karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi. Mungkin si pemilik piutang ini faham kali ya. Ini sering kami jelaskan dalam bab utang piutang ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain ya, atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi di mahsyar nanti orang semua kepanasan dengan matahari, ada beberapa golongan yang Allah naungi, di antaranya orang yang melunaskan atau memaafkan utang orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang puasa kemudian tiba-tiba naik asam lambung dan ada niat buat batal jika makin sakit, kemudian tidak jadi sakit, apakah masih sah puasanya karena ada niat mau batalkan tadinya? Tentu saja tidak batal kalau Anda belum membatalkannya. Kalau baru niat tidak ada masalah ya. Tapi kalau Anda sudah makan, sudah minum ya, Anda sudah batalkan, maka berarti batal puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bekerja menjadi dosen anatomi yang pembelajarannya menggunakan jenazah untuk dibedah? Saya pribadi kalau saya ditanya nggak boleh. Kalau saya pribadi, karena jenazah dalam Islam itu harus dikuburkan, nggak boleh dibedah-bedah begitu. Apapun alasannya, demi pendidikan atau yang lainnya. Anda kan sekarang dengan teknologi canggih udah bisa buat daminya, tidak harus manusianya, seperti itulah dibuat sedemikian rupa. Karena kalau jenazahnya, ini jenazah siapa yang dikorbankan? Mau dia penjahat, mau dia orang baik, tetap saja hukum agama harus dikuburkan. Bahkan kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Ya, segera memakamkan jenazah itu adalah penghormatan terhadap jenazah tersebut. Itu yang kami ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah kunut witir wajib dibaca? Jazakallah khairan. Tidak, tidak wajib. Witirnya sunnah, kunutnya sunnah. Jadi biar tidak dibaca pun tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada saran buat anak laki-laki anak. Saya belum mengerti apa yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan adalah Anda akan minta diberikan nasihat, maka saya tidak tahu umur anak Anda pun ini berapa gitu ya. Jadi insya Allah kalau Anda punya anak yang 7 tahun, ya, 7 tahun ke bawah ya, maka saran saya bagi orang tuanya bagaimana bermuamalah dengan sangat baik dan bermain-main, bercanda dengan anaknya walaupun dalam masalah pendidikan, dalam arti kata memberikan ilmu pun dengan baik dan santun ya, dengan bercanda, karena ini alam mereka. 7 tahun yang kedua, 7 sampai 14 tahun ini ketegasan, ini boleh, ini nggak boleh, dan 7 tahun ketiga diajak bermusyawarah 14 sampai 21. Untuk anak Anda sendiri, kalau memang dia lagi mengikuti acara kita ini, wahai ananda, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kamu nak, dan juga orang tuamu serta seluruh yang di sekitarmu kecuali Allah. Harus ditanamkan dalam jiwa. Tidak ada yang menciptakan langit, menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, bahkan mengadakan kita sampai di muka bumi ini adalah kecuali Allah. Hanya Dia saja. Allah menciptakan kita. Dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tujuan kita di muka bumi ini untuk menyembah, untuk patuh, menerapkan hukum halal haramnya Allah, melakukan mentaati perintah-perintah dan peraturan-peraturan Allah serta menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Baktilah kepada orang tuamu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat baktian. Apa itu bakti kepada orang tua? Bakti lawannya durhaka. Artinya orang dikatakan bakti itu kalau loyalitasnya tinggi. Maksudnya coba memberikan apa saja yang terbaik buat orang tua. Hidupmu dan matimu untuk berkhidmah kepada orang tua. Bagaimana kau berikan dia yang terbaik? Nabi SAW telah menjamin seseorang yang bakti sama orang tuanya selamat. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah kedatangan orang yang pernah membunuh orang lain dan dia ingin bertobat. Maka dia tanya caranya bagaimana. Kata Abdullah bin Umar, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Dia bilang, iya, masih ada ibu saya, ayah saya sudah meninggal. Kata Abdullah bin Umar, baktilah sama dia. Sambil kau tobat, sambil kau bakti sama dia. Maka kata orang-orang di sekitar Abdullah bin Umar, kenapa anda tanya tentang orang tuanya sementara dia baru saja membunuh orang dan dia mau taubat? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak mengetahui amal soleh yang lebih besar daripada bakti kepada orang tua dan paling cepat membersihkan dosa-dosa. Bakti kepada orang tua. Dari sekarang tunjukkan keseriusan dalam belajar. Buatlah kedua orang tua itu gembira. Karena mereka pun berharap pada saat kamu lahir nak di muka bumi ini, ya, lahirnya itu dengan tujuan supaya kamu sendiri bisa menjadi anak yang berbakti. Begitu luar biasa senangnya hati orang tua. Mungkin matanya meneteskan air mata tanpa kamu sadari pun pada saat dia lihat kamu sudah selesai sekolah, namamu menjadi harum di masyarakat, kamu punya pekerjaan. Dan ingat, orang tuamu tidak pernah tidak pernah berharap apapun dari apa yang kamu capai nanti. Ya. Orang tua, saya dan ayah dengan ibu kamu nak, berharap anak-anak kita ini semuanya menjadi orang sukses. Dan pada saat mereka sukses sudah cukup kebahagiaan bagi kita. Karena itu jadi amal jariah. Kita tidak pernah berharap nanti kalau dia punya rumah, rumahnya kita ambil. Terlalu jauh juga waktunya kalau untuk mengejar itu kan. Ya, tidak mungkin gitu. Maka mereka adalah orang yang paling tulus dalam memberikan nasihat, dalam membesarkan, dalam juga memberikan kesuksesan padamu. Yang ketiga, hati-hati dengan pergaulanmu nak. Ya. Karena pergaulan akan sangat berpengaruh. Kalau kamu bergaul dengan 10 orang penghafal Al-Quran, maka pastikan kalau kau tidak bisa mengaji, maka hari pertama, hari kedua kau akan malu. Tapi seminggu kemudian, kamu akan mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan, kamu akan bisa membaca Al-Quran. Setahun, kamu akan hafal Quran bersama mereka. Kenapa? Karena komunitas atau teman-teman di sekitarmu adalah orang-orang baik. Kalau kau berteman dengan 10 orang sholat, kita mungkin belum tahu sholat, hari pertama, kedua kita malu, hari seminggu kemudian kita mulai belajar sholat, sebulan kita sudah mulai sholat, setahun kita akan rutin mengerjakan sholat, bahkan bisa menjadi guru untuk sholat itu. Tapi sebaliknya kalau kau berteman dengan anak-anak yang buruk, misalnya tidak merokok tapi bergaul dengan 10 orang perokok, maka apa yang terjadi? Hari pertama, hari kedua akan terbiasa dulu dengan asapnya. Seminggu mereka bilang coba sebatang. Sebulan kamu sudah merokok. Mungkin setahun kamu akan jual rokok. Pergaulan sangat berpengaruh. Jaga pergaulanmu. Ini wasiat yang mudah-mudahan kita berharap ya agar bisa sampai kepada anak penanya di sini. Ya, Bapak Renaldi ya, Abbas. Semoga bisa sampai insya Allah ke anak antum ini. Dan terus doakan sebagai orang tua karena salah satu doa yang tidak ditolak adalah doa orang tua buat anak agar anak itu menjadi anak yang soleh. Selalu ucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah para pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita didoakan oleh orang kafir, diaminkan atau tidak? Doa mereka tidak diijabah sama Allah. Karena syarat ibadah, apalagi doa yang merupakan otak daripada ibadah, itu harus muslim. Makanya Nabi SAW ya, pernah duduk dengan apa namanya, atau ya pernah dalam satu kegiatan dengan Aisyah radhiyallahu anha, lewat beberapa orang pendeta Yahudi sambil mengatakan Assalamu alaikum. Assam artinya kematian buat kalian. Maka Nabi SAW menjawab wa alaikum. Assam artinya kematian ya. Bukan assalam, assalam artinya keselamatan. Memang mereka sengaja mau mendoakan keburukan Nabi SAW. Maka Nabi menjawab wa alaikum, dan untuk kalian. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sempat marah lalu mengatakannya Rasulullah. Kata Aisyah begini, bukan kepada Nabi, kepada orang Yahudi itu. Semoga sam kematian buat kalian, kehancuran dan laknat Allah. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, tenanglah.
Hati-hatilah, pelan-pelan, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak Anda dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Betul mereka bilang mendoakan buruk, asam. Saya dengar. Tapi kau tidak dengar jawabanku? Aku juga mengatakan wa'alaikum dan untuk kalian. Nah, terus closing hadisnya, penutup hadisnya apa kata Nabi SAW? Ketahuilah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Seperti itulah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau minum habbatus sauda dianjurin sehari berapa kapsul? Tidak ada anjuran khusus sebenarnya, tapi saya sarankan, saya tidak tahu merek apa dan dari perusahaan apa Anda konsumsi. Kalau sudah dikapsulkan biasanya ditulis itu dosisnya ya. Maka Anda ikut saya dosis itu insya Allah. Seperti itulah. Ya, saya hanya menyarankan di acara kami, apa namanya, Anda ambil 7 butir habbatus sauda, ya satu takaran ya, misalnya satu sendok seperti ini, Anda letakkan satu sendok madu, kemudian Anda taruh 7 butir saja habbatus sauda, lalu Anda konsumsi. Itu yang saya lakukan, per takaran 7 butir ya, seperti itu. Dan saya tidak tahu satu kapsul itu ada berapa ukurannya. Allahu a'lam. Ya. Baik teman-teman, saya ini pertanyaan yang saya baca dari YouTube kurang lebih setengah jam, kita membaca 35 menit. Saya akan pindah sekarang ke Instagram insya Allah, biar kita berlaku adil dalam pertanyaan. Teman-teman dari Instagram ada yang bertanya, mengatakan, salam Ustaz, keadaan seperti ini beberapa masjid masih banyak yang sholat berjamaah, tapi terkadang saya takut. Tapi saya ingin sholat berjamaah, baiknya bagaimana Ustaz? Jangan. Dengar baik-baik teman-teman sekalian. Jangan sholat di masjid sekarang. Kita bukan meninggalkan masjid dan kita bukan benci dengan masjid. Di zaman Nabi SAW ini hadis yang sahih. Pernah terjadi waktu Nabi SAW dalam perjalanan terjadi hujan lebat, becek, becek sedikit saja, bukan banjir ya kayak kita. Lalu Nabi SAW suruh Bilal azan, ya, mengatakan as-salatu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat kalian. Padahal itu kemah-kemah sahabat lagi dalam perjalanan bisa sholat berjamaah. Jadi sholat saja di rumah. Masjid kita akan datang di waktunya nanti. Akhi dan ukhti. Orang di masjid pun kalau memaksakan diri, ternyata ada satu yang kena penyakit, maka akan tersebar. Gitu kan? Kita bukan meninggalkan masjid ya. Makanya sekarang pemerintah, para ulama, ya ulama sama umara, dua-duanya. Ulama dan pemerintah sudah menganjurkan kita untuk meninggalkan dulu sementara. Dan ini tujuannya supaya tidak menyebar. Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah berkata, waktu ada terkena tersebar wabah begini, menyebarlah kalian, jangan bersatu. Karena kalian seperti kayu bakar buat wabah ini. Kapan kalian saling mendekat, maka menyalalah. Seperti itu. Ya. Insya Allah. Salam di sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada doa misal bacaannya la ilaha illa ant. Antanya itu dibaca sesuai tajwidnya. Itu ada nun mati, ketemu tak. Itu tajwidnya ikhfa. Ya. Enggak, Anda bedakan antara penyebutan menggunakan tajwid dalam bacaan Quran dengan bahasa. Ya, seperti zikir insyaallah la ilaha illa anta subhanaka, ini langsung la ilaha illa ant. Jadi dikatakan anta gitu kan. Itu insya Allah sudah cukup, tidak ada masalah. Kan juga orang ada sebenarnya ikhfa'nya tapi tidak terlalu jelas. Kalau langsung dia mengatakan anta, gitu kan. Sebenarnya ada penekanan karena kita sudah menekan lidah kita untuk menekan nunnya. Jadi insya Allah tidak ada masalah di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang kafir yang meninggal, bolehkah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Sebabnya apa dulu? Gitu kan. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau kalimat istirja, mengembalikan urusan kepada Allah ini, diucapkan bagi seorang muslim kalau ada musibah. Sekarang pertanyaannya, apakah meninggal orang kafir musibah buat Anda? Karena Allah bilang dalam surah Al-Baqarah, gitu kan? Dalam 155 dan 156. Akhir 155-nya Allah mengatakan, wabashiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Apa itu? Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka kalau ditimpa musibah. Jadi musibah, ada sesuatu yang kita tidak suka. Mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah meninggalnya orang kafir musibah bagi Anda? Kalau saya tentu tidak. Kalau saya pribadi, saya merasa meninggalnya orang kafir justru seperti
Hadis Nabi SAW. Pernah ada jenazah, Nabi lewat, Nabi SAW mengatakan, orang ini dia tenang dan menenangkan orang lain. Kata para sahabat, bagaimana tuh ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang-orang tenang karena kematiannya, jadi tidak ada lagi keburukan dia membahayakan orang, karena orang itu jahat, gitu kan. Dan juga dia tenang karena dia tidak lagi harus mengganggu orang lain, seperti itu. Selanjutnya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, lebih utama mana seorang suami sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di rumah bersama istri? Sedangkan istri ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau sekarang di rumah suami, tapi kalau tidak ada corona, lebih afdol suami di masjid tentunya. Istri sholat di rumah saja, walaupun tidak berjamaah. Mudah-mudahan dia diberikan pahala. Dan Anda bisa sebagai suami, kalau yang bertanya suami, tapi kalau yang bertanya ini adalah istri, maka si istri bisa ingatkan suaminya, suami juga bisa mempelajari kalau belum faham ya. Kalau dalam Islam dibolehkan seperti sikap Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini, 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ikut bersama Nabi SAW di masjid. Setelah salam, beliau pulang ke kaumnya, bukan cuma rumahnya ya. Ada masjid lagi satu di perkampungan dia. Ya, kalau kita mungkin di kelurahannya, itu masjid jami lagi dia pulang, lalu dia mengimami mereka di sana. Padahal dia sudah sholat dengan Nabi SAW. Di sini sholat yang kedua kata ulama adalah sholat sunnah yang Mu'adz bin Jabal lakukan. Jadi dia mengimami. Jadi Anda kalau mau sudah sholat berjamaah di masjid sebagai laki-laki, kalau insya Allah corona sudah tidak ada, kita kembali lagi aktifkan masjid, kita kembali ke rumah, boleh kita imami istri. Tapi kita sudah niat sholat sunnah, sementara istri sholat wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Jerman dan Belanda telah dikumandangkan azan pertama kalinya setelah sekian ratus tahun. Apakah benar ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam di dunia? Semoga saja. Insya Allah. Tanpa itu pun kita sebagai seorang muslim sangat yakin kalau Islam akan berjaya. Karena Nabi SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan terus berjaya dan tidak akan pernah ada yang mengunggulinya. Islam selalu unggul. Islam tidak pernah berubah teman-teman. Dari zaman Nabi SAW tetap sempurna sampai hari kiamat. Yang berubah kitanya ini, penganutnya. Yang sering mempermainkan hukumnya, yang meninggalkan peraturan-peraturan Allah. Seperti itulah. Ya. Setelah salam, apa hukumnya kalau sudah menikah ikut mertua? Karena calon istri saya tinggal ibunya saja dan anak terakhir. Sebenarnya kalau mau ideal ya, idealnya jangan. Anda boleh berkunjung, Anda boleh bertetangga, tapi untuk tinggal sama mertua, dalam arti kata tinggal selamanya ya, sebaiknya jangan. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, misal memang mertua Anda ini orang sangat tua, lumpuh, nggak ada yang urus, apa boleh buat. Gitu kan. Tapi kalau masih sehat, masih kuat, ya, walaupun cuma tetangga, yang penting jangan serumah. Karena tentu saja Anda kalau laki-laki, Anda punya istri perempuan. Belum tentu istri Anda ini sepaham dengan orang tua ibu Anda. Mungkin ibu Anda mau memasang suka dengan bunga mawar warna merah. Mungkin istri Anda bunga mawar warna kuning kan gitu. Mungkin hari ini ibu pengen masak rendang atau daging, sementara istri Anda lagi pengen makan ikan kan gitu. Mungkin ibu Anda suka dengan sofa berwarna coklat, mungkin istri Anda sukanya dengan sofa warna hitam misalnya. Kan tidak bisa ketemu. Makanya saran saya berumah tangga sendiri itu jauh lebih baik ya, kecuali dalam keadaan darurat tadi saya bilang. Ustaz, apa hukumnya wanita haid menghafal Al-Quran, meraja Al-Quran dan membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Saya pribadi berpegang pada pendapat boleh, gitu kan? Kan yang dilarang menyentuh fisik mushafnya, gitu kan? Tapi kalau Anda zikir bagi petang, Anda kan harus baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Anda juga kalau mau tidur disuruh baca ayat kursi, disuruh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, 3 kali tiup telapak tangan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lalu diusap di tubuh. Itu kan berlaku bagi wanita haid dan juga tidak haid, ya. Jadi kalau Anda sedang haid, wahai saudari muslimah, yang Anda jauhi hanya yang disuruh saja untuk jauhi, seperti misalnya sholat, ya, kemudian berhubungan biologis, ya, kemudian juga apa namanya puasa, ya, gitu. Kemudian juga tawaf, ya, dalam umumnya pendapat jumhur, gitu kan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya melayat orang kafir, Ustaz? Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu ritual agama. Karena itu ritual agama.
Anda boleh bertoleransi dengan orang kafir dalam apapun yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi misalnya, boleh kita bakti sama orang tua yang kafir, boleh kita silaturahim dengan keluarga yang kafir, boleh kita bertangga dengan orang kafir, boleh teman kerja, boleh partner bisnis, ya, boleh satu warga negara, boleh satu kota, nggak ada masalah. Tapi satu hal yang dilarang, tidak boleh dukung ibadahnya. Dan itu melayat ibadah, itu ritual kan gitu. Makanya Allah pertegas masalah ibadah ini dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kan itu. Awalnya kan, Qul ya ayuhal kafirun. Ucapkan hai Muhammad kepada orang-orang kafir. Kita pun disuruh ucapkan itu kepada setiap orang kafir. Apa pesannya? Ya Allah, apa yang harus kami sampaikan ke saudara-saudara kami yang kafir ini? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kau sembah. Saya tidak akan lakukan ritual yang kau lakukan. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tidak usah sembah apa yang saya sembah. Nggak usah ikut-ikutan ritual kami. Nggak usah ucapin selamat Idul Fitri. Nggak usah. Nggak usah sholat kami. Nggak perlu kok. Kalian juga silakan ibadah sendiri. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya pastikan tidak akan pernah ikut ritual kalian, dukung kalian dan seterusnya. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun tidak usah lagi dukung-dukung saya. Saya nggak perlu didukung kok dalam ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Milikmu agamamu dan milikku agamaku. Udah masing-masing. Seperti itulah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah instansi jasa penilai bekerja sama dengan pemerintah. Oh, instansi jasa penilai bekerja sama dengan pemerintah. Saya menilaikan aset masyarakat dengan tujuan jual beli. Namun pihak yang bersangkutan meminta fee. Apakah hasil yang saya dapatkan haram? Ini fee-nya bagaimana dulu akadnya? Bagaimana akadnya? Kalau akadnya misal, saya akan angkatkan barang Anda ini, ya, dari supermarket ini ke mobil Anda dengan jasa 10.000 rupiah. Kita deal. Ada fee di situ. Kita bayar. Ini lain. Jelas akadnya kan. Ya, jadi ini tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud dengan fee di sini, ya, masuk dalam bab syubhat, misal Anda mengatakan, ya, atau dia mengatakan, Anda sekarang akan kerjasama dengan satu instansi. Kita akan kerjasama nih. Sudah jelas akan ada transaksi jual beli segala macam. Nah, setelah deal misalnya, rupanya ada satu pegawai di situ, ya, sekretaris misalnya atau siapa atau bendahara yang tiba-tiba WA dan mengatakan, Anda sudah deal sekarang 10 miliar, 1 miliar dengan perusahaan kami. Saya yang menentukan tanda tangannya. Saya tidak akan tanda tangan, tidak akan cair, bahkan bisa batal kalau Anda tidak memberikan kepada saya fee atau bonus. Ini haram. Justru di sini Anda harus amar ma'ruf nahi mungkar. Anda harus di sini menegakkan yang benar dan melarang dari kemungkaran. Bagaimana? Laporkan dia kepada atasannya. Bilang, hubungi langsung pemilik perusahaan, saya dihubungi oleh staf Anda, ini bukti teleponnya, dia telepon jam sekian atau dia WA begini. Dan dia minta, apakah memang ini perintah Anda? Kalau dia bilang enggak, saya enggak tahu, ya sudah. Kalau Anda tahu berarti ini ada pengkhianatan dalam akad. Karena akad kita harga sudah jelas gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi naik? Kan gitu. Jadi kita pertegas. Kalau tidak maka dia akan berhentikan pegawai. Dan itu bagus sehingga orang ini tidak terus-terus jadi jamur dan penyakit di situ. Harus diberhentikan orang seperti ini karena ini bibit, ya, masalah di dalam satu perusahaan gitu kan. Doa apa yang diamalkan supaya hati anak-anak saya lunak dan diridhoi Allah sebagai penghafal Quran insya Allah. Saya sudah sering bilang itu, ya. Baca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Kata ulama, beriman, beramal soleh, berbakti, ya, berguna, masuk semua dalam maknanya. Waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Juga ada doa lain, ya, tapi saya tidak teringat sekarang di surah apa dan ayat berapa. Tapi itu umumnya kalau orang sudah berumur 40 tahun dalam ayat ini dikatakan begitu. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku mudahkanlah untukku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya,
terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan aku ya mengerjakan ibadah yang kau ridhai, ya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keadaan keturunanku, maksudnya buat mereka soleh dan solehah. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin, aku telah tobat kepadamu dan tentunya aku termasuk orang-orang muslim. Ya, seperti itulah. Tentu teman yang bertanya ini juga bisa apa namanya? Coba untuk apa namanya? Berdoa secara khusus dalam bahasa dia ya. Ini mungkin Ibu Indah Kurnia, coba Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kalau memang tadi sudah dibaca, Anda masih pengen menambahnya ya. Dan Anda mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah anakku, buatlah mereka hafal Quran, jadikanlah mereka penyejuk hatiku, mereka penyolongku di dunia dan di akhirat. Seperti itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan uang hasil pernikahan untuk daftar haji suami istri gimana ya Ustaz? Uang hasil pernikahan. Maksudnya mungkin amplop-amplop yang dikumpulkan ya pada saat Anda menikah, ada saja yang memberikan uang. Lalu Anda pakai untuk haji, boleh saja. Tidak ada masalah. Karena kan di sini hasil pernikahan ya, boleh saja ya. Jadi itu tidak ada masalah insya Allah. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana ketika nanti bulan Ramadan masih ada wabah, kita tidak bisa tarawih di masjid, berbuka puasa bersama, berbagi bersama, sekaligus tidak bisa melaksanakan sholat id. Masalahnya apa? Sekarang kita belum bisa bersolat berjamaah di masjid. Sekarang juga, pada itu wajib. Sekarang juga kita belum bisa Jumat, padahal itu wajib bagi laki-laki. Tarawih itu dan sholat id sunnah. Bagaimana Anda tidak memahami masalah itu ya? Artinya, lebih pantas untuk gugur dibandingkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang sekarang. Jadi nggak usah khawatir, ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lebih tahu dengan hikmah kenapa Allah mendatangkan wabah ini tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong memberikan teknis menghafal Al-Quran untuk anak. Anak atau dewasa sama, kalau dari saya. Al-Quran itu ada 114 surah. Anda petakan dulu itu. 114 surah. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus ya, Al-Anfal, Al-A'raf, ya, Taubah, ya, dan seterusnya ini berlanjut sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 114 surah. Maka Anda lihat dari 114 surah ini, kira-kira surah mana yang paling menarik buat Anda. Maksudnya semua menarik tentunya, tapi kalau kita lihat daftar isinya dan terjemahnya pasti ada. Misal, saya penasaran dengan kok ada nama-nama hewan dalam nama-nama surah. Seperti surah An-Naml, surah tentang semut. Ada surah Al-Fil, gajah. Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Kan gitu. Ada apa ini nama-nama hewan-hewan? Lalu Anda mulai menghafal dengan nama-nama ini. Itu menarik. Atau Anda seorang wanita, Anda ingin baca surah, mulai menghafal dan membacanya dari surah yang berhubungan dengan Anda. Misal surah An-Nisa tentang wanita. Ada surah Maryam tentang Bunda Maryam, gitu kan? Ada surah At-Talaq tentang perceraian dan hak-hak suami istri dan juga menyusui, kan gitu. Mungkin Anda ingin memulai dengan nama-nama nabi. Ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, ya. Kan ada nama-nama surah. Atau Anda mau memulai dengan hari kiamat, ada surah Zalzalah, ada Al-Qiyamah, ya. Kemudian ada banyak ya nama-nama surah yang berhubungan dengan hari kiamat ini. Tentang alam barzah, kuburan, At-Takatsur misalnya, dan seterusnya. Maka dengan surah-surah ini Anda bisa nanti menghafal surah demi surah, surah demi surah, terus sampai selesai insya Allah 114 surah. Itu cara yang pertama di dalam memulainya ya. Cara yang kedua, Anda memulai per juz. Misalnya, juz 1 dulu, berurut selesai juz 2, berurut juz 3, berurut sampai juz 30. Atau Anda mulai dari belakang, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, 26, terus mundur sampai juz 1 misalnya. Maka itu cara yang pertama. Jadi Anda petakan dulu nama-nama surah itu dan pilih surah yang
Paling mudah buat Anda atau mulai dengan jusnya. Yang kedua, harus punya tekad yang kuat. Memang memulainya ini loh. Banyak orang kan mau olahraga tapi nggak memulai. Mau belajar tapi nggak memulai. Mau bekerja tapi tidak memulai. Mulai dulu. Mulai dengan tekad yang kuat. Nggak usah pikir, oh Al-Quran 30 juz, berat. Nah itu was-was syaitan. Nggak usah pikir itunya. Bagaimana saya memulainya. Gitu kan. Mulai aja dulu, akhi dan ukhti. Mulai coba, subhanallah. Hafal 5-10 ayat, hafal. Setelah itu, Anda pakai dalam sholat. Ya. Jadi mulai dulu yang kedua. Yang ketiga, pakai dalam sholat yang sudah dihafal. Saya kasih cara sederhana. Kalau Anda mau, ini waktu yang maksimal ya, sebenarnya 2 tahun menghafal Quran. Anda mau lebih cepat bisa. Al-Quran itu terdiri dari 6.000 sekian ayat. Kalau Anda hafal per hari 10 ayat, tidak usah lebih, 10 ayat saja. Kalau 10 hari per ayat, hari ini 10, Anda pakai contoh cara bacanya, sholat duha 2 rakaat misalnya. 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Kan gitu. 10 ayat kan. Kalau Anda sholat duha 4 rakaat, ulangi lagi. Di 2 rakaat yang selanjutnya, 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Misalnya 5 ayat pertama Al-Baqarah, 5 ayat kedua Al-Baqarah. Atau 1 sampai 5 di rakaat pertama, terus 6 sampai 10 di rakaat kedua. Selesai salam. Anda sholat lagi duha 2 rakaat, baca lagi sama. Anda sholat tahiyat masjid, masuk masjid juga sama. Sholat qobliyah dan ba'diyah juga sama. Sholat malam juga sama. Ulangi dalam sehari itu, 10 ayat tadi. Itu aja dibaca terus. Besok Anda mulai hafal 10 ayat yang kedua. Lakukan hal yang sama. Tapi di hari kedua mungkin Anda juga tarik dari hafalan yang sebelumnya. Jadi bisa lebih lama sedikit. Terus begitu. Kalau Anda hafal 10 ayat per hari, kali 30 hari 1 bulan, Anda punya berapa ayat? 300. 300 ayat. Kalau 10 bulan, sebulan kan 300 ya. Karena 1 hari 10. 10 bulan berarti Anda punya 3.000 ayat yang sudah dihafal. Artinya hampir 15 juz Anda menghafal dalam 10 bulan. Kalau Anda kali 2 itu, sekitar 20 bulan, kurang dari 2 tahun ya. Itu Anda sudah bisa menghafal sekitar 30 juz. Tapi kan Ustaz bagaimana menjaganya? Nah ini pertanyaan selanjutnya. Menjaganya itu dengan terus mengulanginya gitu kan. Saya menemukan dan saya juga coba praktikin ya. Kalau kita sudah hafal terus kita amalkan. Saya kadang-kadang lagi di motor, lagi di mobil, ya, lagi kegiatan yang bukan di WC, bukan di tempat-tempat yang tidak boleh baca Quran ya. Sambil ulangin. Ibu-ibu lagi belanja di supermarket misalnya kebutuhannya pada saat insya Allah Corona sudah tidak ada. Atau lagi masak. Kenapa nggak ulangin? Al-Mulk 30 ayat misalnya, atau Anda baca Ar-Rahman, Anda baca At-Taghabun, bacalah surah-surah banyak, An-Nazi'at, ya Al-Muzammil, banyak. Anda bisa baca Al-Mudaththir, hafal lalu baca, hafal lalu baca. Memang harus dicintai itu. Harus ada tekad untuk itu. Mulai insya Allah, maka bisa. Anda sebagai orang tua selalu follow up itu. Ayo nak ulangin hafalannya. Dan untuk anak-anak, orang tua di sini yang mengikuti kami bisa selalu ikutkan dengan hadiah. Ikutkan dengan hadiah. Jadi misalnya, ayo kalau sudah hafal surah ini, ibu dan ayah kasih ini, misalnya. Seperti itu, ya. Jadi Anda coba, insya Allah kasih hadiah. Anda pun bisa mulai. Saya minta teman-teman mulai malam ini. Anda baca Al-Quran, coba mulai hafal 10 ayat. Praktikin dalam sholat. Ada metode yang terakhir juga yang bisa dilakukan adalah, kalau Anda buka mushaf, ini tambahan saja, Anda buka mushaf, misalnya mulai 10 ayat. Caranya 10 ayat, ya, diulangi 10 kali. Nah 10 kali itu begini. Pertama kali Anda baca, baca dulu. Tapi niat memang mau menghafal ya. Karena kalau kita niat menghafal, otak kita itu fokus memang untuk menghafal, bukan cuma melihat. Mata merekam seperti kamera. Telinga mendengar, lisan mengucapkan. Misal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 ayat. Kita lihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2 ayat. Terus begitu Anda baca 10 ayat. Tapi ingat, kita niat menghafal, otak kita itu sudah memang mau menghafalnya. Mata kita merekam, telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan. Jangan dalam hati. Sekali Anda baca dengan melihat. Yang kedua dan yang ketiga, ya maaf. Yang satu begitu, yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Jadi ulangi, sudah 10 ayat, ulangi lagi. Dengan suara, mulai lagi. Tabarakalladzi biyadil mulku sampai akhir. Mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucapkan. Yang ketiga juga begitu. Nah yang keempat, Anda pada saat ulangi keempat, sudah nggak melihat. Coba ulangin tadi 10 ayat itu tanpa melihat. Lihat berapa ayat yang nyantol.
Kalau saya melihat di sini subhanallah Allah menguji. Tergantung niat kita. Kalau niat kita sangat kuat memang mau menghafal kitabnya Allah, maka otomatis Anda akan mudah menghafalnya. Insya Allah akan mudah menghafalnya. Anda bisa menghafalnya di situ. Nah biasanya 10 itu berbekas. Nah walaupun Anda sudah hafal di putaran yang keempat, putaran kelima, enam, tujuh, ulangi seperti satu, dua, tiga. Dengan melihat. Jadi kembali merekam lagi, mata kita menghafal. Di sini teman-teman nanti kalau kita lagi sholat, kebayang lembaran ya mushaf itu karena kita melihat dengan mata. Ya, jadi satu, dua, tiga membaca dengan melihat, yang keempat mengulangi dengan hafalan, lima, enam, tujuh mengulangi lagi dengan membaca, kemudian delapan, sembilan, sepuluh dengan hafalan. Insya Allah dengan 10 kali ini, biidnillahi ta'ala, Anda akan hafal Al-Quran. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita sudah menyelesaikan kurang lebih 1 jam dari materi kita ini dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi esok hari dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas ini. Saya mengajak teman-teman untuk terus partisipasi dalam acara kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya bagi teman-teman yang di YouTube ya.